down to the ground. You're dragging me. It's Halo Ananda semua, kembali lagi bertemu dengan Ibu. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita pada kali ini, Ibu berharap dan berdoa semoga Ananda semua dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk belajar di rumah. Meskipun dalam kondisi kita yang masih pandemik, tapi semangat kita untuk terus belajar tidak pernah berubah gitu ya Ananda semua. Nah Ananda semua, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pada tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya. Pada kali ini kita fokus materinya di pembelajaran kedua. Kalau sebelumnya pembelajaran 1, kali ini di pembelajaran 2. Adapun materi intinya itu PPKN dan SPDB. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kedua kali ini, yang pertama menjelaskan hubungan potensi diri dengan kegiatan ekonomi. Nah, nanti kita akan membahas tentang potensi diri pada Ananda semua. Kemudian yang kedua menjelaskan ciri-ciri poster yang baik. Kita langsung masuk saja ke pembahasan yang pertama kita, yaitu bagaimana cara mengenali dan mengembangkan potensi diri. Potensi diri itu apa sih? Gitu ya. Potensi diri itu berkaitan dengan cita-cita, bakat, keinginan, tujuan hidup. Nah, potensi diri itu setiap orang, setiap anak berbeda, ya. Kenapa? Karena potensi diri ini kan berkaitan dengan bakat, keinginan, cita-cita, dan tujuan hidup. Pasti setiap orang berbeda, meskipun ada beberapa yang mirip tapi tetap berbeda ya. Jadi yang perlu diingat adalah potensi diri ini berkaitan dengan cita-cita, keinginan, tujuan, dan kemauan kita gitu ya. Apa yang kita ingin capai dalam hidup kita, apa sih cita-cita kita. Nah itu yang dinamakan potensi diri. Terus bakat kita yang ada pada diri kita itu apa sih gitu. Nah, untuk mengenali dan mengembangkan potensi diri itu ada beberapa poin. Yang pertama, kita harus memahami diri sendiri. Ya, yang kedua, kita harus tahu apa sih yang ingin kita capai di dalam hidup kita. Yang ketiga, itu seberapa besar upaya atau usaha yang kita lakukan untuk mencapai tujuan hidup tersebut. Nah, untuk ketiga poin ini, kalau kita sudah memahami diri sendiri, maksudnya begini. Oh ya, saya tuh hobinya menggambar. Nah, berarti itu Ananda sudah tahu memahami diri. Kalau Ananda hobi menggambar, Anda apa usahanya gitu. Nah, ikut les melukis, ikut lomba, kemudian kalau ada waktu luang belajar melukis, menggambar. Nah itu berarti Ananda sudah mengenal dan mengembangkan ketiga poin potensi diri gitu. Kemudian poin yang keempat itu meyakinkan diri atas kemampuan. Kita harus yakin dengan kemampuan kita. Seandainya ada perlombaan, ikut saja. Kita harus ada perlombaan, ada event, kita ikut lomba. Menang kalah itu hal biasa. Yang penting kita harus yakin dengan kemampuan gitu. Bahwasanya hasil tidak akan mengkhianati usaha gitu ya. Kalau kita usahanya keras, hasilnya akan bagus begitu. Kemudian motivasi terbesar. Nah, motivasi terbesar kita dalam potensi diri kita tuh apa? Misal ibu dari SD dulu pengen bercita-cita menjadi astronot. Motivasi ibu tuh apa? Karena ibu pengen keliling luar angkasa gitu. Kalau astronot kan pergi keluar angkasa gitu. Itu motivasi terbesar ibu. Selain itu, ibu hobi matematika gitu. Nah, ibu tahu diri ibu tuh hobi matematika. Jadi ibu pengen menjadi astronot. Ibu pengen keliling ke luar angkasa. Nah, itu salah satu motivasi. Mungkin Ananda lain motivasinya ingin menjadi dokter. Motivasinya ingin menolong orang gitu ya. Menolong orang sakit begitu. Nah, kemudian memanfaatkan diri sendiri bagaimana? Ya itu tadi. Ada perlombaan kita ikut, kemudian kalau ada waktu luang, ada waktu senggang, kita belajar terus berlatih memanfaatkan diri sendiri begitu. Kemudian selanjutnya adalah menerima kekurangan. Ini yang penting harus Ananda lakukan. Menerima kekurangan yang di sini yang dimaksud adalah Ananda tidak minder, Ananda tidak malu, Ananda tidak putus asa dengan diri Ananda sendiri.
Misal Ananda tuh sudah poin pertama memahami diri sendiri, terus punya tujuan hidup, punya cita-cita, sudah berusaha, motivasinya ingin membahagiakan orang tua. Tapi pada saat Ananda mengikuti event, tahu-taunya kalah. Ananda putus asa, langsung ngeluh, iyalah saya tidak bisa begini-begini. Ya, berarti kan Ananda tidak bisa menerima diri Ananda sendiri. Itu tidak boleh. Sebenarnya kegagalan itu sebenarnya bukan masalah hal yang aneh ya. Gini, lomba kalah itu hal wajar. Berarti kita diminta sama Tuhan itu untuk terus berusaha. Mungkin usaha kita belum maksimal, makanya kita belum diberi kesempatan gitu. Bagaimana cara menerima kekurangan? Ya itu tadi, apapun yang kita lakukan semaksimal mungkin, apapun hasilnya itu kembalikan ke Tuhan gitu. Nah, Tuhan tidak akan memberikan reward atau hadiah kepada kita kalau kita sudah yang sia-sia gitu. Kalau kita berusaha pasti rewardnya bagus. Ananda belajar dengan giat pasti nilainya bagus begitu. Jadi intinya menerima kekurangan itu adalah Ananda tidak boleh minder, tidak boleh putus asa, tidak boleh malu, ya begitu intinya. Nah, itulah kiranya cara Ananda untuk mengenali potensi diri. Nah, bagaimana dengan kaitan ekonomi? Nah, kalau berkaitan dengan kegiatan ekonomi itu misalnya Ananda bercita-cita ingin menjadi pedagang, berarti Ananda harus pintar berhitung gitu. Misalnya Ananda dalam kegiatan ekonomi itu berkaitan dengan jual berarti Ananda harus bisa, selain berhitung, Ananda juga harus pandai berbicara, harus pandai penawar menawar gitu. Berarti public speakingnya, berbicara bersama dengan orang itu harus belajar lagi begitu. Nah, kalau berkaitan dengan kegiatan ekonomi, potensi diri itu ya ingin menjadi pengusaha, apa usahanya gitu. Nah, materi yang kedua yaitu kita akan memahami ciri-ciri poster. Nah, sebelumnya kita sudah memahami apa sih itu poster gitu ya. Nah, beberapa kali kita sudah membuat poster, tapi kali ini kita akan mengidentifikasi ciri-ciri poster itu sendiri. Nah, ciri-ciri poster yang pertama itu adalah poster merupakan seni grafis yang memadukan unsur gambar dan kata-kata yang dibuat di atas kertas yang ukurannya relatif besar. Kenapa besar? Karena biasanya ditempel di tempat umum gitu ya. Yang kedua, ciri-ciri poster adalah dipasang di tempat umum. Nah, kenapa harus besar? Poin yang pertama ya karena dia ditempel di tempat umum. Kenapa ditempel di tempat umum? Karena orang lain biar bisa membaca. Nah, kemudian yang poin ketiga, ciri-ciri poster itu adalah memiliki unsur yang terang, kontras, biasanya diberikan warna yang terang gitu, nah, yang unik gitu ya nak ya. Kemudian bahasanya itu relatif singkat, jelas dan padat, tidak panjang ya. Kemudian beserta dengan gambar yang menarik seperti desain yang keren. Ada warna, ada gambar, kemudian ada tulisan yang singkat, jelas dan padat. Itu adalah ciri-ciri utama poster. Kemudian dapat dibaca sambil jalan. Nah, ini kan tulisannya besar, ada gambarnya, kemudian desainnya keren, tulisannya menarik. Nah, ini tujuannya adalah dapat dibaca sambil berjalan, orang tuh akan membaca, akan memperhatikan, itu ada poster tentang no smoking area. Merokok dapat menyebabkan kanker. Nah, itu kan posternya besar-besar di pinggir jalan ya nak ya. Nah, itu adalah ciri-ciri poster. Kemudian kata-katanya juga singkat, padat, jelas gitu. Nah, itulah ciri-ciri poster. Ini ada satu contoh poster. Temanya adalah jaga dan lindungi. Nah, itu jelas ya, besar ya nak tulisannya. Kemudian warnanya itu menarik gitu. Kemudian dikasih gambar, kemudian tulisannya budaya positif bangsa kita, yaitu menjaga lingkungan begitu. Berarti temanya adalah jaga dan lindungi. Kemudian tujuan dari poster itu untuk apa sih nak? Untuk apa? Agar kelestarian dan keaslian tetap ada. Maksudnya budaya kita itu tetap ada. Berarti ini berkaitan dengan budaya positif bangsa kita. Nah, poster itu biasanya nak dia dibuat di kertas yang besar, ditempel di tempat umum, tulisannya besar-besar, kemudian tulisannya itu singkat, padat, jelas, warna-warni, tulisannya unik, warnanya unik, dan disertakan gambar-gambar gitu sebagai penarik pembaca gitu. Itulah contoh dan ciri-ciri poster gitu yang perlu dipahami gitu ya nak ya. Kemudian dari pembahasan tadi di sini ada 2 tugas.
Dari potensi diri yang sudah Ibu bahas tadi ada beberapa poin. Silahkan Ananda membuat cerita tentang potensi diri Ananda masing-masing di buku latihan ya. Ananda ceritakan apa cita-cita Ananda, kemudian usaha apa yang sudah Ananda lakukan, kemudian motivasi Ananda terhadap cita-cita itu apa. Silahkan kerjakan minimal 3 paragraf. Satu paragraf itu biasanya minimal 3 kalimat sampai 5, boleh lebih bagus lebih banyak kalimatnya. Tulis di buku latihan. Selanjutnya untuk pendalaman materi Ananda silahkan mengerjakan ayo berlatih di buku tema halaman 53. Ya, seperti biasa dikumpulkan di waktu yang telah ditentukan. Dan Ibu harapkan dari materi yang Ibu berikan pada kali ini, semoga Ananda dapat memahami tentang potensi diri, terutama potensi diri ya, yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Yang penting Ananda tahu dulu potensi diri Ananda dulu. Nanti kalau berkaitan dengan kegiatan lain atau pada kesempatan kali ini kita berkaitan dengan kegiatan ekonomi itu mudah. Yang penting Ananda pahami dulu apa keinginan Ananda, potensi diri Ananda itu apa. Kemudian yang kedua, Ibu harapkan Ananda memahami ciri-ciri poster. Ya, semoga apa yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat, dapat dipahami. Apabila masih ada yang belum tersampaikan dengan jelas, bisa didiskusikan kembali di grup WA atau Japri Ibu atau di kolom komentar gitu. Nah, Ibu selalu berharap Ananda tetap semangat, jaga kesehatan. Ketemu lagi kita dalam pembelajaran selanjutnya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa. Down to the ground, you're dragging me.